Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Bagi teman-teman yang sedang mengikuti seleksi TKD ataupun TKB CPNS dan mengambil formasi jabatan penata laksana sumber daya air, pada video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan soal yang tentunya sudah sesuai dengan materi pokok KPNRB dan juga field report dari klien-klien kita yang telah mengikuti SKD ataupun SKB CPNS yang terakhir kita kumpulkan untuk FR-nya pada seleksi CPNS 2024 kemarin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ke latihan soal, saya akan informasikan dulu terkait materi seleksi untuk ASN. Kita mengacu pada Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. Dalam pasal 5 ayat 1, jenis pengadaan ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Bagi teman-teman yang usianya kurang dari 35 tahun, saya sarankan teman-teman mengikuti seleksi PNS. Semoga tahun ini tahunnya teman-teman lulus ASN. Bagi teman-teman yang usianya lebih dari 35 tahun, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, silahkan ikuti seleksi P3K. Karena kalau mengacu pada seleksi P3K Kejaksaan dan juga Kemenham tahun 2025 kemarin, itu untuk umum teman-teman. Jadi bukan ex honorer lagi seperti di seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Silahkan untuk video terkait P3K dicek di playlist sesuai dengan formasi yang teman-teman ambil. Karena kita akan fokus untuk seleksi PNS pada video ini. Kemudian untuk seleksi PNS, ini ada 3 tahap teman-teman berdasarkan pasal 26, yakni ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang. Di mana jika teman-teman tidak uh, gagal atau salah satu tahap, maka teman-teman tidak bisa mengikuti tahapan lain. Maka dari itu, agar teman-teman bisa lulus setiap tahapannya, kita akan berikan informasi agar teman-teman bisa lulus. Yang pertama terkait seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasi, agar teman-teman lulus, teman-teman ikuti persyaratan dan juga dokumen yang diminta karena setiap instansi berbeda. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan langsung tanya ke helpdesk masing-masing. Jangan tanya ke grup yang kurang tahu, langsung saja tanya ke helpdesk-nya. Jika teman-teman sudah sesuai dengan persyaratan dan juga dokumen yang di-upload sudah sesuai, saya yakin teman-teman pasti akan lulus seleksi administrasi dan dijadwalkan untuk seleksi kompetensi dasar. Dan apa sih seleksi kompetensi dasar? Ini adalah tes di mana tahap tes ini akan menguji menurut pasal 30 ayat 3 akan menguji kompetensi terkait wawasan kebangsaan teman-teman, intelijensi umum teman-teman, dan juga karakteristik pribadi teman-teman. Dan semua ini dalam pasal 30 ayat 1 menggunakan aplikasi Chat BKN. Ini adalah aplikasi tes untuk tes seleksi CPNS, P3K, dan juga untuk kenaikan jenjang karir. Biasanya menggunakan aplikasi Chat BKN. Nanti kita akan perlihatkan format aplikasinya seperti apa. Dan teman-teman bisa ikuti tryout-nya. Kemudian apa saja yang harus teman-teman pelajari agar bisa lulus SKD ini, materi apa saja yang dan latihan soal apa saja yang harus teman-teman laksanakan dicicil saat ini, teman-teman silahkan cek ini. Ini merupakan informasi terkait materi yang harus teman-teman pelajari berkaitan dengan SKD, di mana Kemenpan-RB nomor 1023 tahun 2021 menjelaskan. Kita resume seperti ini. Untuk tes wawasan kebangsaan, submateri atau soal-soal yang nanti akan diteskan itu terkait topik nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan juga ada bahasa Indonesia. Dengan tujuan penilaian berdasarkan regulasi, Kemenpan-RB adalah ini. Silahkan di-pause dan dibaca untuk mengurangi durasi video ini. Selanjutnya untuk tes TIU, teman-teman akan dites terkait kemampuan verbal teman-teman dengan tes atau materi yang akan diteskan itu yakni analogi, silogisme, dan juga analitis. Kemudian kemampuan numerik, teman-teman akan dites terkait berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, serta soal cerita. Serta kemampuan figural, soal-soal yang akan diteskan itu terkait analogi gambar, ketidaksamaan gambar, dan juga serial gambar. Ini adalah materi yang harus teman-teman pelajari dan perbanyak latihan untuk soal-soalnya. Kemudian yang ketiga ada tes TKP. Submateri yang akan diteskan itu adalah pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan juga anti radikalisme. Ini adalah materi yang harus teman-teman kuasai dan perbanyak latihan agar teman-teman bisa mendapat peringkat pertama dan lolos untuk seleksi SKD. Dan yang harus teman-teman ketahui juga
Menurut pasal 45 ayat 3, pembuatan SKD ini hanya 40% teman-teman, dan paling besar itu SKB yakni 60%. Apa artinya teman-teman? Nah, berikut adalah hasil pengumuman kelulusan dari klien kita, di mana klien kita berada di peringkat pertama dengan nilai SKD 407 dan nilai SKB-nya paling tinggi di 71. Di sini teman-teman menggambarkan bahwa nilai SKD yang kecil, padahal di sini dalam formasi ini ada yang paling tinggi itu 422, belum tentu lulus teman-teman. Klien kita yang skornya 407 dengan SKB yang dapat skor maksimal bisa membuat lulus. Maka dari itu teman-teman, agar teman-teman lulus SKD dan juga SKB, teman-teman harus mempelajari keduanya. Jangan sampai menunggu kelulusan SKD dulu baru belajar SKB, ini kurang tepat teman-teman. Karena apa? SKB ini materinya banyak dan harus dicicil berbarengan dengan SKD. Dan tim kita ya sudah membuatkan materi terkait SKD dan juga SKB. Berikut adalah resume untuk materi TWK, silahkan di-pause dan dibaca. Ini untuk TKP, silahkan di-pause dan dibaca. Dan ini ringkasan materi TIU, silahkan di-pause dan dibaca. Dan ini adalah resume preview dari keseluruhan materi SKD yang telah tim kita buatkan. Untuk mendapatkannya, jika teman-teman tertarik, nanti di akhir video kita akan informasikan cara mendapatkannya. Kemudian dari materi ini dan juga field report dari klien kita yang telah melaksanakan SKD CPNS, kita buatkan soal tryout cat BKN. Jadi nanti tampilan cat BKN itu seperti ini, ada soal, kemudian ada navigasi soal, di mana jika teman-teman sudah memilih atau menjawab akan berubah warna. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan batasan waktu di atas ya, jadi ada batasan waktunya untuk menjawab SKD CPNS. Nanti setelah waktunya habis, teman-teman tesnya akan terclose, akan ditampilkan hasilnya baik TWK, TIU dan juga TKP serta pembahasan setiap soal. Jadi teman-teman bisa mempelajari soal-soalnya yang keluar di tahun 2024 kemarin. Dan untuk TO ini cara mendapatkannya bagaimana, nanti di akhir video jika teman-teman tertarik kita akan informasikan. Selanjutnya teman-teman, jika teman-teman berada di 3 peringkat teratas dari setiap satu kebutuhan formasi, maka teman-teman akan mengikuti SKB. Jika 2 formasinya, maka 2 kali 3. Jika 3 formasi kebutuhan, maka 3 kali 3 dan seterusnya. Itu yang peringkat teratas yang bisa mengikuti SKB CPNS. Nah, untuk materi SKB CPNS bukan materi kuliah, tetapi lebih ke jabatan fungsional teman-teman. Materi topiknya atau materi pokok yang akan diteskan itu selalu diumumkan oleh Kemenpan RB, dan biasanya setiap tahun sama teman-teman, tidak ada perubahan untuk materi pokoknya. Nanti kita akan informasikan untuk materi pokok formasi jabatan ini. Kemudian untuk tesnya sendiri menggunakan cat BKN sama seperti SKD teman-teman. Jadi aplikasi cat yang dibuat untuk tes kompetensi bidang, sama tampilannya juga sama. Tetapi teman-teman untuk SKB sendiri ada beberapa instansi yang menambahkan tesnya sendiri ini sesuai dengan regulasi. Tesnya berupa apa saja? Setelah pelaksanaan cat BKN, biasanya 3 sampai seminggu kemudian teman-teman akan dijadwalkan untuk tes. Tesnya ada yang instansi melaksanakan tes psikotes, ada tes TPA, ada tes kemampuan bahasa asing, ada tes keswa, dan tes-tes lain sesuai dengan persyaratan jabatan. Tidak semua formasi mengadakan SKB non-cat biasa yang kita sebutkan. Nanti kita akan buat video tersendiri instansi mana yang mengadakan SKB non-cat beserta kita buat latihannya. Sebagai informasi, soal terutama untuk soal psikotes dan kesehatan jiwa, soal yang kita berikan itu 99% mirip dengan tes aslinya. Jadi teman-teman bisa pelajari. Jadi jangan lupa di subscribe saja dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan terkait materi SKB non-cat ini. Kemudian berikut adalah materi pokok untuk penata laksana sumber daya air berdasarkan Kemenpan RB. Ada 2 topik yang harus teman-teman pelajari terkait kompetensi umum, dan kompetensi khususnya ada 9 topik yang harus teman-teman pelajari. Nah, di sini kita sudah buatkan resume masing-masing topik ini agar teman-teman mudah mempelajarinya.
karena kita mengacu pada regulasi dan juga feed report teman-teman. Nah, berikut adalah resumenya seperti ini. Nah, ini teman-teman silahkan di-pause dan dibaca. Baik, ini adalah soal preview dari keseluruhan topik-topik yang telah tim kita buatkan agar teman-teman bisa memahami terkait topik ini, agar bisa menjawab dengan baik dan benar soal-soal SKB nanti. Biarpun sudah diresume, ini sekitar 79 halaman, teman-teman harus pelajarinya. Kemudian dari materi ini serta video report dari klien kita yang telah mengikuti seleksi SKB CPNS di tahun 2024 kemarin, kita buatkan simulasi cat tryout untuk formasi penata laksana sumber daya air. Tujuannya untuk apa? Simulasi tryout yang tim kita buatkan ini. Jadi yang pertama agar teman-teman terbiasa dengan sistem cat BKN. Jadi pada saat nanti tes teman-teman sudah familiar dengan aplikasinya. Yang kedua untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam hal soal-soal SKB CPNS yang keluar di tahun-tahun sebelumnya. Disclaimer dulu, soal-soal yang tim kita buatkan ini bukan bocoran soal karena bukan panselnas ya teman-teman. Tapi ini adalah soal feed report yang keluar setiap tahunnya yang telah kita kumpulkan dari tahun 2015 lalu. Kemudian dari kisi-kisi materi pokok Kemenpan RB, tupoksi, regulasi, serta modul publikasi kementerian atau lembaga karena sumber tesnya yang dibuat Panselnas ini dari sini, kita berharap soalnya muncul kembali di tahun ini. Jadi yang bisa mendongkrak nilai teman-teman untuk tes SKB. Dan berikut adalah hasil screenshot, soal-soal hasil screenshot dari tryout chat kita. Silahkan teman-teman jawab, kita beri jeda waktu untuk menjawab. Dan setelah waktunya habis akan muncul pembahasan, tidak akan dibacakan untuk soalnya ya teman-teman, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman dalam soal-soal SKB CPNS. Kita mulai dari soal yang pertama, coba dijawab teman-teman.
Baik teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan ini adalah soal preview dari keseluruhan soal-soal yang telah tim kita buatkan untuk teman-teman pelajari. Dan untuk mendapatkannya, baik itu TO dan juga modul lengkapnya, teman-teman bisa langsung check out lewat link ini. Kita sudah drop di deskripsi dengan harganya juga sudah tertera atau dengan scan barcode ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan file-file seperti ini yang berisi modul pembelajaran, 4 paket TKB dan juga 4 paket TKD dan semuanya itu simulasi chat web. Jadi teman-teman bisa menggunakan handphone ataupun laptop untuk mengakses tryout-nya. Dan untuk modul pembelajaran dan juga tryout, soal-soalnya akan terus kita update sesuai dengan materi pokok dan jika ada update, kita akan update tanpa teman-teman harus melakukan pembelian ulang. Kemudian nanti teman-teman setelah mengklik link tadi, teman-teman akan diarahkan ke katalog ini tampilannya. Di sini ada video panduan untuk akses TO dan juga modul pembelajaran serta deskripsi dari katalog. Jika teman-teman cocok dengan materi yang telah tim kita buatkan, teman-teman tinggal klik buy now saja. Silahkan isi email teman-teman. Kemudian centang kedua ini, nanti teman-teman tinggal klik buy now. Silahkan metode pembayaran dipilih, misalkan contoh pilih QRIS, tinggal confirm method. Silahkan scan dan payment, langsung cek transaction. Nanti teman-teman akan mendapatkan link Google Drive seperti ini yang berisi akses ke modul dan juga ke tryout. Link ini secara otomatis teman-teman akan didapatkan juga. Silahkan cek email teman-teman, baik itu di info atau di spam. Dibuka emailnya, bukan PDF-nya ya teman-teman. Di dalam email berisi link Google Drive. Untuk link Google Drive ini jangan sampai hilang karena untuk modul updatean modul serta tryout akan kita drop di sini teman-teman. Dan juga untuk informasi terkait update modul serta tryout kita informasikan lewat sosial media kami di @persona.consultant atau di TikTok kita di @persona.channel. Silahkan visit teman-teman. Kemudian jika ada pertanyaan bisa langsung DM atau komen di kolom komentar. Dan semoga modul serta tryout yang telah tim kita buatkan menjadi salah satu jalan teman-teman lulus ASN tahun ini. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.